Selamat datang ke channel YouTube Lisbeth Game and Novel. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini berjudul Simpanan-simpanan Suamiku. Aku kira suamiku tulus menyayangi aku, tapi ternyata selama ini dia justru berkhianat dengan orang yang sangat aku kenal. Aku tidak akan tinggal diam, akan aku hancurkan semua yang dia miliki sampai dia sadar siapa aku sebenarnya. Simpanan-simpanan suamiku, bab 1. Ulasan bikin jantungan. Jangan lupa subscribe dulu guys, wajib subscribe, like, dan komen. Baca selengkapnya bisa di KBM. Pantes kalau bestseller, cocok dapat bintang 5 karena pelayanan ramah, barang cepat sampai, bahan bagus, model sesuai foto, dan dipakai nyaman banget. Pasti langganan di sini. Pokoknya di sini TOP banget, aku udah langganan dan nih pembelian keempat. Sesuka itu. Kapan lagi dapat harga murah dan berkualitas? Pokoknya seneng banget belanja di sini. Saat ini, aku tengah menikmati secangkir teh sambil sedang membaca satu demi satu ulasan yang muncul di toko online milikku. Sudah 2 tahun ini aku mengelola bisnis online shop di sebuah aplikasi secara diam-diam. Aku tersenyum membaca satu demi satu ulasan yang diberikan oleh pembeli. Tidak lupa, aku membalas ulasan itu dengan kalimat yang positif juga. Senangnya. Emang aku ini susah buat berpangku tangan. Meski Mas Riko pekerja keras memajukan pabrik, tetap aja aku ingin punya usaha sendiri. Ucapku sambil menatap layar laptop. Belum selesai membaca ulasan, tiba-tiba ponselku berdering. Aku melirik ke arah layar ponsel, ternyata telepon itu dari suamiku. Halo mas, tumben telepon siang gini. Aku langsung meraih ponsel dan mengangkat telepon panggilan itu dengan bersemangat. Halo sayang, iya nih, mas mau izin kalau hari ini pulang malam karena ada makan malam dengan klien. Jadi kamu nanti makan duluan aja di rumah. Aku mengernyitkan dahi. Mas Riko sangat sibuk belakangan ini. Heran, kenapa dia jadi sering pulang malam dan pergi keluar kota? Oh iya mas, berarti makan malam bareng besok ya. Udah lama mas gak luangkan waktu buatku. Aku pun protes, tidak salah kan? Oke sayang, siap pokoknya. Maaf kalau hari ini gak bisa. Lagi pula nanti sore kamu ada acara alisan dengan ibu-ibu kan? Iya, hampir saja aku lupa. Nanti ada acara arisan. Bener juga. Terima kasih udah ingetin aku, Mas. Semangat kerja ya. Alhamdulillah, aku bersyukur. 2 tahun pernikahan ini, aku bahagia. Suamiku pengertian dan penyayang. Dia juga selalu memberikan kejutan seperti membawa bunga, membelikan coklat, atau sekedar makan malam romantis. Hanya saja, belakangan ini dia sibuk. Super sibuk. Mungkin karena pabrik membuat beberapa cabang baru, aku pun memaklumi hal itu. Sudah 2 tahun aku menjalankan bisnis ini secara diam-diam tanpa memberitahu Mas Riko. Suamiku mengira aku hanya ibu rumah tangga biasa, padahal aku tetap bekerja, tetap produktif. Hanya saja, kali ini bukan di balik meja kantor tetapi di balik layar toko online. Dulu, aku pemilik pabrik tekstil Dewa Anggoro, pabrik warisan orang tuaku yang aku kelola sendiri setelah mereka meninggal karena kecelakaan. 3 tahun aku bertahan, memimpin, mengurus ribuan karyawan dan memegang kendali. Namun, setelah menikah dengan Mas Riko, aku menyerahkan semuanya. Karena aku pikir, mungkin sudah waktunya jadi istri seutuhnya, fokus membangun rumah tangga, fokus punya anak. Waktu pun berlalu sudah 2 tahun tanpa tanda-tanda kehamilan, tanpa banyak waktu bersama. Mas Riko makin sibuk, aku makin merasa kosong, dan aku benci rasa itu. Jadi, aku mau mulai lagi bisnis secara diam-diam, bukan untuk uang, tapi untuk kewarasan. Permisi nyonya, ada paket. Ucap asisten rumah tanggaku bernama Nita, mengetuk pintu dan masuk ke kamar memberikan sebuah paket pesananku. Dia gadis desa muda yang tidak lulus sekolah menengah pertama karena biaya. Terima kasih Nit. Oh iya, nanti buat makan malam buatku saja. Tuan sedang ada urusan di luar rumah dan tidak makan di rumah. Kamu juga masak untuk Bu Ida dan Pak Rejo ya. Kataku memberikan perintah kepada
Daripada mubazir, masa berlebih-lebih. Baik Nyonya, saya izin ke swalayan setelah ini mau belanja, jawab Nita. Kemudian baru pergi meninggalkan aku yang masih duduk di kursi kamar. Ya oke, uang belanja sudah diberikan setiap pagi olehku. Jadi Nita akan pergi belanja kalau pekerjaan dapur dan selesai bersih-bersih. Aku pun melanjutkan memeriksa online shop milikku. Aku tidak perlu stok barang karena semua barang dari kawanku. Aku hanya berjualan dan membuat review lewat video yang diunggah agar menarik pemberi. Istilahnya aku sebenarnya dropship. Setelah membaca dan membalas satu demi satu ulasan, tiba-tiba saja aku merasa terkejut. Ada sebuah ulasan yang menampilkan foto sepasang orang yang mengenakan pakaian couple dagangan dari tokoku. Hah? Ini? Seketika lidahku keluh dan mataku terbelalak ketika melihat ulasan tersebut. Bukan karena ulasan itu memberikan kalimat yang buruk atau bintang satu, melainkan foto yang diunggah merupakan orang yang aku kenal. Tubuhku lemas, aku merasa pusing seketika. Kembali aku mencoba meyakinkan diri dengan apa yang aku lihat dan mengusap-usap kedua mataku. Namun foto yang terpampang benar-benar nyata. Ini Mas Riko. Mas Riko pakai baju couple sama Resya sepupuku. Aku nggak salah lihat ini. Terkejut aku sambil mencoba mengamati foto yang terpampang di ulasan itu. Jantungku berdebar-debar hingga hampir copot dari tempatnya. Aku merasa bingung untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Foto itu terlihat begitu mesra karena Mas Riko memeluk pinggul Resya. Mereka menggunakan pakaian yang sama dan terlihat tersenyum senang. Astagfirullah, Mas Riko, Resya. Ya Allah, apa mereka sama ini jangan-jangan? Ucapanku terhenti begitu saja. Kepalaku semakin pening. Aku segera menonaktifkan laptop milikku untuk tidak melihat foto itu. Sejenak, aku mencoba untuk mengatur nafas kembali agar serangan panik ini tidak membuatku semakin kesakitan. Jantungku terasa begitu nyeri di bagian kiri. Aku mencoba istighfar, berpikir kalau itu hanya orang yang mirip. Namun, foto itu nyata, benar-benar orang yang aku kenal, suamiku dan Resya. Apa selama ini mereka telah berkhianat kepadaku? Apa salahku? Tak terasa air mata mulai menetes. Selama ini aku sudah baik pada Resya. Dia masih kuliah semester 5 dan aku yang membiayai penuh sekolahnya karena paman dan bibi tidak mampu. Memang aku yang minta Mas Riko untuk menyiapkan uang khusus demi Resya tetap kuliah. Namun, balasannya ini. Aku menggelengkan kepalaku perlahan. Enggak, belum tentu mereka selingkuh. Aku harus mencari tahu terlebih dahulu jelas-jelasnya sebelum ambil kesimpulan. Aku tahu ini enggak akan mudah, tapi aku harus punya bukti yang lebih kuat, bukan hanya sekedar foto dan ulasan di toko online. Gumamku mencoba menenangkan diri. Masih mencoba untuk berpikir positif agar tidak semakin tersiksa dengan apa yang baru saja aku lihat. Aku pun segera keluar dari kamar, mencari di mana Bu Ida berada untuk dibuatkan jus buah. Mungkin aku akan lebih membaik dengan segar pikiran setelah minum segelas jus strawberry. Setelah melangkah ke dapur, ternyata kosong. Nita juga tidak ada di dapur. Nita sedang belanja karena pagi hari terlalu sibuk untuk pergi ke swalayan. Aku melangkahkan kaki pergi ke taman belakang mencari keberadaan Bu Ida. Ternyata Bu Ida dan Pak Lejo sedang berbicara dengan nada yang pelan. Aku pun mencuri dengar apa yang mereka ucapkan. Kamu aja yang bilang nyonya, aku nggak berani Pak, kata Bu Ida dengan raut wajah khawatir. Aku cuma tukang kebun Bu, mana berani aku. Tapi kalau kita diam padahal tahu, sama aja kita ini jahat. Ucap Pak Rejo yang terlihat serius juga. Mereka sedang membicarakan apa? Kenapa bawa-bawa soal nyonya yang berarti aku? Aku pun mendekat ke arah mereka dan langsung bertanya. Bu, Pak, ada apa ini? Tumben di belakang bisik-bisik. Apa yang disembunyikan? Bagaikan terpergok saat bicara hal rahasia. Keduanya terlihat kikuk dan terkejut melihat kehadiranku. Sebenarnya, apa yang aku tidak ketahui? Judul, Simpanan-simpanan suamiku, penulis Rens 09. Baca selengkapnya di KBM ya. Aplikasi KBM bisa di-download di Play Store, warnanya hijau pena ya, KBM. Oke, jangan lupa searchingnya simpanan-simpanan suamiku. Subscribe juga guys. Terima kasih.